Ternyata baru ketahuan bahwasannya beliaulah yang membagikan sembako, dan setelah beliau wafat tidak ada lagi sudah. Dan beliau termasuk orang dermawan. Dalam semalam beliau bagikan sembako tanpa ada yang tahu. Tiap pagi rumahnya fakir fukara miskin itu, ketika mereka buka pintu, mereka dapati di depan sudah ada sembako. Paham? Dan tidak diketahui siapa yang ngasihkan sembako tersebut. Ketika sampai beliau wafat baru tahu. Apa? Dimandikan jenazahnya, ketok bekas di pundak sini bekas mikul. Orang kalau sering mikul itu kan di pundaknya kelihatan bekas. Ternyata baru ketahuan bahwasannya beliaulah yang membagikan sembako, dan setelah beliau wafat tidak ada lagi sudah. Dan beliau termasuk orang dermawan, orang kaya. Ada salah satu penyair Farosdak yang terkenal, syairnya yang sering kita baca, ta'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Ya, itu qasidah. Jadi ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf, di situ ada raja, kalau nggak salah Malik bin Marwan, kalau nggak salah, alamnya lupa pastinya, yang mana saat itu zahmah, padat orang, kalau jelah yamul hajj, musim haji. Bahkan sampai raja ini mau nyium Hajar Aswad, dia butuh pasukan tentara untuk ngasih jalan, robos orang, ngasih jalan biar dia bisa masuk. Faham? Subhanallah, Imam Ali Zainal Abidin datang. Coba lihat orang-orang soleh, tidak pakai bala tentara, tidak pakai pasukan, tidak pakai pengawalan. Mereka, Imam Ali Zainal Abidin baru masuk Masjidil Haram, itu semua orang pada membuka jalan ketika tahu bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin lewat. Mereka langsung buka jalan begini, dan beliau jalan dengan tenang sampai menuju di depan Ka'bah dan mencium Hajar Aswad. Ngelihat si raja tadi, siapa ini? Siapa orang ini? Kok pangkatnya melebihi daripada saya? Maka Farosdak saat itu penyair yang ada di tempat tersebut, dia langsung spontan mengatakan, ta'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna, sampai akhir. Ini bahkan Makkah, penduduk Makkah, orang-orang dahulu terdahulu Makkah tahu kenal dengan orang ini semuanya. Paham ya? Disebutkan dalam syairnya sampai selesai itu syair, Imam Ali Zainal Abidin kemudian dia pulang, di tempat istirahatnya dia ambilkan satu karung emas, ya, sekian ribu dirham yang saat itu mungkin jumlahnya sekarang ratusan juta, kasihkan sama penyair Farosdak. Kata Farosdak, saya muji anak cucu Rasulullah ini ikhlas, nggak cari duit, kembalikan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kami kalau sudah mengeluarkan tidak kembali lagi. Kami kalau sudah mengeluarkan tidak ada itu bahasa kembali lagi, nggak ada. Kalau sudah keluar ambil sudah. Ambil oleh oleh Farosdak tersebut sebagai hadiah daripada Imam Ali, dari Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan pernah diriwayatkan, kalau tidak salah saya pernah baca, Imam Ali pernah memerintahkan satu orang untuk ngajarin anaknya Fatihah, baca Fatihah. Satu guru, mungkin kalau sekarang guru apa, TBK, ngajarin Fatihah. Subhanallah, selesai baca Fatihah, kalau anaknya ditanya, sudah bisa? Sudah abah, saya sudah lulus baca Fatihah. Coba baca depan abah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan tajwidnya, Masya Allah, Zain, bagus bacaannya. Bangun abahnya, dia ambilkan satu onta, atasnya dipenuhi dengan barang-barang, dipenuhi dengan hadiah, begitu juga kain, pakaian, uang, semuanya satu onta penuh bawa. Diajak anaknya, diantarkan sampai ke tempat gurunya. Gala, ya Syekh, ini terima kasih banyak hadiah dari saya, engkau sudah ngajarin anak saya.
Kata Syekh Gala, la ya Imam, saya ngajarin anak ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya tahu Anda ikhlas, tapi ini penghargaan terhadap Anda bahwasanya Anda sudah ngajarin anak saya.